Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini tanggal 11 Januari ya. Hari kita akan berdoa dulu ya. Untuk dipimpin siapa? Rifa ya. Rifa, pimpin dulu doanya. Yuk. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini absensinya gimana, Rafli? Ada semua, alhamdulillah. Coba ibu mau lihat, cek bajunya. Berdiri semuanya. Sudah rapi semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah rapi boleh duduk lagi. Oke, untuk hari ini kita akan masih akan membahas tentang program linier. Masih akan membahas tentang program linier yang melanjutkan yang sebelumnya. Tapi materi yang akan dibahas hari ini adalah nilai optimum, objektif, dan kendala. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita persiapan pembelajaran dulu nih. Buku paketnya sudah diambil? Udah, coba dibagikan dulu sana. Kemudian LKPD, nanti sama ibu dikasih LKPD ya. Kemudian penggaris bawa. Kemudian pensil, bawa pen, dan buku tulis ya, bawa ya kalau buku tulis mah ya. Oke. Selanjutnya, nah minggu yang lalu atau sebelum kita pembelajaran hari ini sudah menentukan model matematika ya, masih program linier tentang menentukan model matematika nih. Oke, ada yang masih ingat? Masih dong. Kita coba ya, kita cek nih. Di sini ada permasalahan. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Oh, sok Sano. Yuk, yang sudah selesai katanya nih. Ada 8x plus 10y kurang dari sama dengan 40 ya. Nah, kemudian ada 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15, x yang lebih besar dari sama dengan 0, dan y-nya lebih besar dari sama dengan 0. F, x, y itu adalah fungsi tujuannya ya, 10 juta x ditambah 12 juta y. Nah, masih sudah ingat semuanya? Tadi ini harus ini ya, wajib ya, Sanu ya, syarat yang ini harus diisi. Karena apa? Katanya? Kenapa harus ada x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0? Kenapa? Harus apa? Kenapa? Gimana katanya? Pak Hakim? Tidak boleh negatif. Ya. Oke. Karena x dan y-nya itu adalah tidak boleh negatif. Udah ingat ya? Oke. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini, yaitu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya nih. Hari ini
Tujuan pembelajaran kita itu adalah dengan diskusi kelompok, nanti kita diskusi kelompok ya, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program bimbingan 2 variabel melalui pengamatan dan tanya jawab. Peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program bimbingan 2 variabel. Kemudian nanti melalui presentasi ya, peserta didik dapat menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan yang berkaitan dengan program bimbingan 2 variabel. Kemudian melalui presentasi juga, peserta didik dapat menyajikan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program bimbingan 2 variabel. Oke. Apa sih manfaat program linear? Kemarin ada yang sudah baca-baca. Manfaat program linear itu biasanya dipakai dalam apa? Dalam bidang apa? Bisnis, kemudian ekonomi ya, kemudian sosial juga bisa. Oke. Sebelumnya Ibu mau kalian lihat dulu ini videonya. Hari ini kita akan membahas mengenai program vision. Oke. Tadi ada permasalahan ya. Penjualan apa tadi? Donat sama bapia. Siapa tadi yang jualannya? Ibu Rini. Ibu Rini itu mau jualan kue, donat, dan bakpia. Oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya sama tayangan video tadi? Ya? Iya. Oke. Tadi katanya Najril ini bertanya. Tadi katanya kan yang waktu tadi di video itu Bu Rini mau mencari keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimum bisa nggak, katanya yang dicarinya adalah keuntungan minimumnya. Rugi nggak kalau keuntungan minimum? Bisa nggak kira-kira dicari keuntungan minim yang minimumnya? Ada yang bisa menanggapi? Ya, akhir. Misalkan dilihat dari pelajaran yang saya amati, Ya. optimasi itu meliputi nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Jadi apabila kita mencari maksimumnya, kita juga bisa mencari nilai minimum. Oke, betul ya tanggapan Hakim ya. Kelas dulu. Betul ya tanggapan Hakim, betul. Najril betul tanggapan Hakim. Karena dalam optimasi itu meliputi nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi tidak hanya maksimum yang akan bisa kita cari, tapi minimumnya juga. Jadi contohnya misalkan Bu Rini itu akan mendapatkan keuntungan maksimum, tapi bisa juga mendapatkan keuntungan minimum. Bukan berarti rugi, tapi keuntungannya yang minimum. Ya, dan keuntungannya yang maksimum. Jadi kan sebagai pengusaha mungkin kan kita akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kita akan mencari keuntungan yang maksimum. Minimumnya juga ya ada keuntungan minimum bisa kita cari. Oke, paham ya? Oke, kita selanjutnya seperti biasa kita akan menanggapi video yang tadi. Kita akan menyelesaikan permasalahan video yang tadi, menyelesaikan pertanyaan Ibu Rini nih. Pertanyaan Ibu Rini yang tadi. Untuk menyelesaikan itu, kita akan membentuk kelompok dulu seperti kelompok yang sudah-sudah aja. Seperti kelompok yang sudah-sudah aja. Ya. Oke, siapkan buku-bukunya, alat tulisnya, dan buku paketnya semuanya. Ibu akan bagikan. Kalau ada yang nggak paham, boleh acungkan tangannya dan bertanya. Ada yang mau ditanyain, sok boleh. Kalau misalkan yang buat misalkan S dan D-nya yang mana? Boleh, yang mana bebas.
kelompok 3 ya? Kelompok 3 mau ke depan katanya mau presentasi. Yang lain sudah selesai? Sudah. Oke, kita lihat penjelasan dari kelompok 3. Dari kelompok juga akan mempresentasikan tentang permasalahan yang ada di dalam video tadi. Jadi keuntungan maksimumnya berapa? 34.000. Yang lain sama? Alhamdulillah. Berarti bisa ya? Oke, silahkan ditutup. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kami, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Yang itu untuk soal individu ya. Untuk soal individu kalian bisa mengerjakan soal tersebut di buku kalian masing-masing. Silakan kerjakan. Boleh lihat cara yang tadi dulu, boleh. Sok, silakan kerjakan. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, LKPD dan buku tulisnya dikumpulkan. Oke, boleh kembali ke duduknya masing-masing lagi. Oke, sudah kembali lagi. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh Iqbal menyimpulkan apa? Gimana? Nilai optimum pada program ini dapat dicari dengan angka-angka. Ada berapa langkah? Ada 5. Oke, apa aja? Pertama? Oke, menentukan mode matematika ya. Terus apa lagi? Membuat titik potong. Kemudian? Menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian apa lagi? Oke, dan menentukan titik pojok dan titik ekstrim. Yang terakhir? Oke, memaksimumkan nilai titik ekstrim pada fungsi tujuan. Oke, boleh meminimumkan? Boleh, berarti ini bukan memaksimumkan aja ya, berarti mengoptimumkan titik ekstrim pada fungsi tujuan. Itu materinya baru ya, kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru atau menyedihkan? Paham? Bisa ya? Materi yang hari ini dikerjakan bisa ya? Oke, Ibu punya lope-lope. Ini kita mempelajari apa tadi? Tentang program linier untuk memaksimumkan dan meminimumkan ya, atau mengoptimasi nilai fungsi tujuan. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Itu berbeda lagi dari program linier ya.
Kita cukupkan sekian untuk hari ini. Tetap semangat, terus belajar matematika, jangan bosan. Ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.